Ya, sebelumnya pevoli muda berbakat Yedam yang merupakan junior Megawati Ngarsri akhirnya menjalani debut resminya bersama Respak di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Meski baru tampil sebentar, aksi impresifnya di lapangan langsung menjadi perhatian publik pada laga pekan lalu. Respak menghadapi Pyeongspeda dalam 2 pertandingan sengit. Sayangnya menatap round ke-6 dengan penuh kegalauan yang sangat besar sekali adalah titik yang mungkin akan membuat Respak penuh dilema. Apakah mereka harus menatap pertandingan-pertandingan tersebut dengan skuad utama ataupun tidak sama sekali? Hyundai telah memulai situasi itu dengan berhati-hati dan lebih banyak menyimpan tenaga yang ada di atas lapangan ataupun di luar lapangan, di mana Respak menginformasikan kabar terbaru middle blocker Park Hyun Jin rekan setim Megawati Ngarsri Pertiwi di Liga Voli Putri Korea. Sebelumnya sang pemain mengalami cedera pergelangan kaki setelah salah satu kakinya menginjak kaki rekannya Jeon Da-bin dalam laga Muanggas Caltech. Dalam laga Muanggas Caltech, Park Hyun Jin harus ditandu dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan medis. Dalam laga tersebut, Respak menelan kekalahan 1-3 di game Nasion Jeonju, Seoul 26 Februari 2025. Respak sudah tidak bisa merebut posisi puncak klasemen yang dikuasai Pyeongspeda dengan kekalahan ini. Selain menelan kekalahan, Respak harus menerima kenyataan pahit dengan cederanya pemain tengah tim nasional Park Hyun Jin. Cedera itu berawal ketika dia sedang proses pemblokiran pada set ketiga. Hyun Jin melompat dan terjatuh. Sial, dia menginjak kaki rekan setimnya Jeon Da-bin dan melukai pergelangan kaki kirinya. Park Hyun Jin pun kemudian mengeluh kesakitan dan dibawa dengan tandu. Dilaporkan My Daily Korea, Park Hyun Jin mencatatkan rata-rata 0,565 blok per set dalam 31 pertandingan dan 190 poin musim ini. Ia menduduki peringkat keempat dalam serangan cepat, kemudian dalam peringkat keenam dalam serangan bergerak dan peringkat ke-9 dalam memblokir. Park Hyun Jin merupakan pemain veteran di Respak dan sudah bergabung sejak musim 2018-2019. Beruntungnya, cedera Park Hyun Jin tidak separah Vanja Bukilik, dia tidak sampai pecah ligamen. Hal itu disampaikan seorang pejabat Respak via telepon dengan wartawan. Ia didiagnosis mengalami kerusakan sebagian pada ligamen pergelangan kaki kirinya. Syukurlah rumah sakit bahkan tidak mengatakan berapa minggu rehabilitasi yang dibutuhkannya, ujarnya. Meskipun itu bukan cedera serius, klub akan melakukan yang terbaik untuk membantunya pulih dengan cepat, tandasnya. Saat ini ada 5 pertandingan tersisa di putaran ke-6. Pihak klub akan lebih fokus mengelola kondisi pemain kunci. Klub akan melakukan yang terbaik, tidak hanya untuk pemulihan Park Hyun Jin, tetapi juga untuk pemulihan cepat Bukilik, ujar dia. Jelas dengan kehilangan Hyun Jin ini membuat tim Respak kehilangan banyak sekali momentum yang sangat besar sekali, sehingga kemungkinan bahwa tim ini harus berusaha lebih besar secara pasti di atas lapangan ataupun di luar lapangan dengan beberapa karakteristik tertentu. Untuk saat ini, seluruh para penggemar berharap bahwa Yedam maju untuk menggantikan Hyun Jin bagaimanapun caranya. Yedam belum pernah diberikan kesempatan bermain dengan kepercayaan yang penuh. Ia hanya beberapa kali bertanding dan memiliki kesempatan yang lebih kecil ketimbang sebelum-sebelumnya, di mana dirinya tak bermain full set. Lantas, apakah Yedam akan diberikan kesempatan untuk bermain menggantikan Hyun Jin? Yedam dirinya sudah tidak sabar sama sekali untuk diberikan kesempatan bermain oleh Jin ataupun yang lainnya. Sebelumnya ia sempat berjanji bahwa jika diberikan kesempatan, maka dirinya akan langsung naik pitan dan mencoba memaksimalkan kesempatan itu. Sebenarnya Yedam sudah tidak sabar sekali ingin duet bareng Megawati Ngarsri dalam beberapa momen tersendiri. Memang pergerakan Yedam sekaligus kedekatan dengan Megawati menjadi pertanda yang sangat jelas bahwa bintang muda itu begitu dekat dengan Megatron, dengan harapan bahwa Megawati dirinya ingin diberikan kesempatan bermain.
Yedam telah mulai mengeksplor sahabat-sahabatnya agar mendapatkan kepercayaan diri yang tinggi, namun sampai saat ini belum dapat. Bersama Megawati, Yedam sangat berharap sekali bisa bermain full. Ia juga sempat menenangkan Mega lebih dekat dan lebih dekat lagi, namun nampaknya Ko Hae-jin sama sekali tidak menunjukkan minat pada Yedam. Desakan-desakan netizen Korea untuk menduetkan Yedam sebagai pengganti Megatron adalah sesuatu yang tengah terjadi untuk saat ini. Ko Hae-jin harus mencoba pemain anyar dan kemungkinan besar tim ini akan bermain maksimal. Yedam curhat dan berharap dirinya diberikan kesempatan bermain dalam wawancara beberapa minggu terakhir dalam kanal Respak. Kesempatan bermain, aku berharap bisa membantu perjuangan tim, ujar Yedam dalam beberapa minggu terakhir sebelum Yoonjin cedera. Lantas siapa Yedam tersebut? Lee Yedam lahir pada 20 Agustus 2003 dan memiliki tinggi 185 cm dengan berat 75 kg. Sebelum bergabung dengan Respak, ia bermain untuk Expressway Haifa sejak musim 2021-2022 hingga 23-2024. Perpindahannya ke Respak terjadi setelah tampil gemilang di Taejung Cup 2024 pada September lalu. Selain kemampuan bermainnya yang apik, Lee Yedam juga dikenal karena pesonanya di media sosial. Banyak penggemar memuji kecantikannya yang bak bidadari. Ya, sebelumnya pevoli muda berbakat Lee Yedam yang merupakan junior Megawati yang Sri akhirnya menjalani debut resminya bersama Respak di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Meski baru tampil sebentar, aksi impresifnya di lapangan langsung mencuri perhatian publik pada laga pekan lalu. Respak menghadapi Pyong Speda dalam 2 pertandingan sengit. Sayangnya, Megawati dan kawan-kawan harus menelan kekalahan beruntun. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. When we weren't alone, take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I